كل هذه الأرض ما تكفي مساحة. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman amma ba'd. Bapak dan Ibu jamaah Majelis Taklim Darul Ikhlas dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, kita bersyukur kepada Allah di Ramadan yang kelima ini kita semua masih diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan mudah-mudahan terus diberikan kekuatan untuk menyelesaikan hingga bertemu dengan bulan Syawal. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan yang dimuliakan Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan lis-shaimi farhatani. Orang yang berpuasa itu punya dua kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama, farhatun inda iftarihi. Bahagia ketika berbuka puasa. Ini secara umum, saya, ibu, bapak pasti senang. Bahkan ingat, satu-satunya azan yang kita tunggu-tunggu adalah azan maghrib yang paling kita tunggu. Ya kan? Ketika udah assalatu wassalamu alaik, udah hati berdebar-debar. Itulah nikmatnya. Nikmatnya orang yang berpuasa, pertama kata Rasul, farhatun inda iftarihi. Bahagia ketika berbuka puasa. Apalagi sudah Allahu Akbar, alhamdulillah, akhirnya sampai juga, alhamdulillah. Tapi itulah kebahagiaan yang seperti itu tidak akan pernah dirasakan bagi orang yang tidak puasa. Mohon maaf lahir batin. Contoh, di hari-hari kemarin sebelum Ramadan, ketika kita tidak puasa, mendengar azan maghrib, senang tidak? Senang Ustaz, senang, tapi tidak seperti azan maghrib ketika Ramadan. Masya Allah. Itulah Allah yang sengaja memberikan kebahagiaan bagi orang-orang yang berpuasa. Bahagia di dunia ketika berbuka puasa. Farhatun inda iftarihi. Berbahagia ketika berbuka puasa. Yang kedua, wa farhatun inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan yang kedua adalah yang berpuasa itu bahagia ketika nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebahagiaan yang luar biasa. Kenapa? Seseorang yang berpuasa itu nanti kembalinya kepada Allah ada prioritas. Diprioritaskan seperti yang saya sampaikan di hari yang ketiga kemarin, bahwa orang yang berpuasa itu diberikan buku catatan dan disuruh baca pelan-pelan supaya orang di kanan dan di kiri tidak pernah tahu kalau dia pernah berbuat dosa. Dan itulah keagungan anugerah terbesar dari Allah buat hambanya yang mau berpuasa di bulan suci Ramadan. Allahu Akbar. Makanya Ramadan harus tetap kita nikmati. Ramadan harus tetap kita syukuri. Ramadan harus tetap kita jadikan momentum untuk terus berbahagia mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun keadaannya. Karena anjuran pemerintah tidak bisa sholat di masjid, tidak bisa taraweh di masjid, tidak menjadikan Ramadan menjadi suram, tidak menjadikan Ramadan menjadi tidak indah. Tidak. Justru Ramadan ini Ramadan yang penuh dengan hikmah, penuh dengan kesempatan. Ketika bagaimana kita bisa mengangkat tangan bersama dengan suami di depan, anak-anak di kanan dan di kiri. Satu doa yang diucapkan suami, anak dan istri mengaminkannya. Allahu Akbar. Ini waktu yang sangat hebat.
Seorang suami ngangkat tangan jadi imam. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Anak-anak dan istri, amin. Allah, kapan lagi? Kapan lagi istri dan anak-anak mengaminkan doa suaminya? Salat ketika baca Fatihah. Allahu Akbar. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi 'alim. Kullu at-ta'ami kana hillan li bani Israila illa ma harrama Israilu ala nafsihi min qabli an tunazzala at-Taurah. Qul fa'tu bit-Taurati fatluha in kuntum shadiqin. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Allahu Akbar. Suaminya mimpin sholat, istri dan anak-anaknya. Oh ya Allah, kapan lagi rumah kita mau dibacakan Quran? Kalau tidak saat ini, ketika Allah berikan kesempatan, kita, Anda dan kita semua sholat di rumah masing-masing. 1 rakaat, suami sujud, istri dan anak-anak sujud, berdiri lagi suami, baca Fatihah lagi. Habis Fatihah terusin. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bibakkata mubarakan wa hudan lil-'alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Qul ya ahlal kitabi lima takfuruna bi ayatillahi wallahu shahidun ala ma ta'malun. Qul ya ahlal kitabi lima tasudduna an sabilillahi man amana tabghunaha 'iwajan wa antum syuhada wa ma Allahu bighafilin 'amma ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqan minalladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Allahu Akbar. Rakaat yang kedua selesai. Nikmat tidak? Nikmat tidak? Nikmat. Bukan perkara masjidnya, bukan perkara musolanya, tapi ketika suami jadi imam, anak dan istri jadi makmum, kemudian suami mengangkat tangan kepada Allah dan istri dan anaknya mengaminkan doa suami. Saat itu Allah tersenyum melihat bapak dan ibu. Allahu Akbar. Makanya ayo kita jadikan Ramadan ini Ramadan yang terindah. Ingat,
Farhatun inda iftarihi. Di dunia orang yang berpuasa diberikan kebahagiaan menikmati bahagia ketika sedang berbuka. Dan di akhirat kebahagiaannya wa farhatun inda liqa'i rabbih. Berbahagia ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika sholat tarawih kita juga bahagia. Kenapa? Karena saat itu kita juga sedang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. As-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'rajnya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf lahir batin, mudah-mudahan manfaat. Hada min fadli rabbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كلها